Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Walnek di WSJ Channel. Kali ini kita sampai di volume yang ke-82. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini adalah edisi khusus ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, di mana saya ingin memberikan tips atau masukan kepada pejabat-pejabat pemerintahan, 10 pejabat pemerintahan atau 10 kepala lembaga yang dimulai dari Presiden. Kali ini saya ingin memberikan masukan yang objektif dan original kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam rangka menuju Indonesia maju, dalam rangka menuju Indonesia yang kuat, dan sebagaimana kompetensi dan historical background dari Bapak Wakil Presiden, saya berharap Bapak Wakil Presiden mengambil peranan yang sangat penting dalam rangka mendukung mempersiapkan Indonesia maju di 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2045 nanti. Saya ingin memberikan 3 masukan sebagai warga negara, sebagai praktisi, sebagai guru kepemimpinan, dan sebagai praktisi bisnis atau usaha. Saya ingin mengumpulkan masukan yang objektif kepada Bapak Wakil Presiden. Yang pertama, saya kira kompetensi Bapak Wakil Presiden sangat-sangat terkait erat dan sangat-sangat potensi untuk menghimpun kekuatan kebersamaan dalam keberagaman bangsa ini, untuk mempertautkan kembali perpecahan-perpecahan yang ada selama ini. Jadi saya berharap Bapak Wakil Presiden memiliki 3 program prioritas utama. Prioritas yang pertama adalah bagaimana membangun kebersamaan di semua level kehidupan. Jadi di lembaga Wakil Presiden, saya berharap ada program yang untuk membentuk komunitas-komunitas, forum-forum komunikasi, wadah-wadah komunikasi antar semua keberagaman itu. Jadi mulai kita cairkan kembali, tidak ada pembelahan-pembelahan. Bapak Wakil Presiden sebagai tokoh umat, sebagai tokoh bangsa, sebagai tokoh rakyat, bisa menemui semua tingkat kepentingan masyarakat, semua golongan, semua lapisan. Bagaimana kita galakkan kembali yang namanya gotong royong, yang namanya kebersamaan, membentuk forum-forum komunikasi, membentuk gerakan-gerakan sosial bersama, mulai di tingkat pusat, tingkat daerah, tingkat 1, tingkat 2, sampai ke bawah. Dan program ini tentu perlu diukur, perlu dibuat mekanisme yang clear sehingga tidak ada lagi pembelahan-pembelahan di tengah masyarakat. Kita perlu banyak energi positif untuk bisa mengembalikan kejayaan bangsa ini, untuk bisa menuju kemajuan Indonesia yang berkemajuan di tahun 2045. Itu yang pertama, masukan tulus yang ingin saya berikan kepada Bapak Wakil Presiden. Yang kedua, masukan dari saya, bagaimana lembaga Wakil Presiden dan Bapak Wakil Presiden bisa mendorong yang namanya ekonomi kerakyatan. Menumbuh kembangkan kembali koperasi, menumbuh kembangkan kembali usaha-usaha di tingkat komunitas-komunitas bawah. Katakanlah di kalangan pesantren, katakanlah di kalangan badan usaha milik desa BUMD, katakanlah di BUMDes, katakanlah di tingkat komunitas yang lebih tinggi di kecamatan. Bagaimana menggerakkan ekonomi kerakyatan, sebagaimana yang sering sekali diulang-ulang oleh Bapak Wakil Presiden, bahwa ekonomi kerakyatan atau ekonomi keumatan ini adalah tulang punggung perekonomian bangsa di kemudian hari. Dan itu menurut saya perlu diwujudkan dalam 4 tahun waktu yang tersisa ini, mulai dari tahun ini, bagaimana kita menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan. Karena Indonesia ini sangat beragam, Indonesia ini sangat luas, Indonesia sangat unik. Sehingga ekonomi kerakyatan, ekonomi keumatan perlu ditumbuh kembangkan. Dengan harapan itu menjadi program kedua, prioritas yang ada di lembaga Wakil Presiden atau yang ada di Bapak Wakil Presiden. Yang ketiga, tips dari saya, bagaimana lembaga Wakil Presiden atau Bapak Wakil Presiden untuk bisa memprioritaskan untuk menciptakan tokoh-tokoh contoh teladan, role model. Jadi mulai dari tingkat pusat, bagaimana kita menggalakkan hadir di tengah masyarakat, misalnya di desa, di kecamatan, di kabupaten, contoh-contoh teladan tokoh atau manusia
yang bisa menenangkan masyarakat, yang bisa menjadi motivator bagi masyarakat, yang bisa mendorong masyarakat untuk bersemangat dalam berbuat untuk bangsa dan negara ini dalam mencapai kemajuan, baik kemajuan ekonomi, kemajuan sosial, dan kemajuan pendidikan dan lain-lain. Jadi semakin banyak contoh-contoh tauladan atau role model yang kita miliki, tentu bangsa ini akan semakin memiliki peradaban dan akhlak yang mulia. Sekarang, mohon maaf, kita bisa melihat bahwa antara role model yang muncul dengan sosok-sosok negatif yang selalu memberikan kesan komentar-komentar yang kontroversial, itu sangat-sangat membaur dan sama banyak atau seimbang jumlahnya. Kita butuh tokoh, role model, contoh orang yang berakhlak mulia, contoh orang yang tutur kata yang baik, yang bersopan santun yang bagus untuk bisa menggerakkan kedamaian, kebahagiaan, dan peradaban di semua level kehidupan bangsa dan negara kita ini. Itulah 3 harapan dan masukan yang saya ingin berikan kepada Bapak Wakil Presiden. Selamat atau dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Mudah-mudahan legasi yang ditinggalkan oleh Bapak Wakil Presiden bisa selalu dikenang oleh bangsa ini, bahwa Bapak Wakil Presiden adalah tokoh pemersatu masyarakat, tokoh penggerak ekonomi kerakyatan, dan contoh tauladan yang menular atau yang menularkan contoh tauladan ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga kita menjadi bangsa dan menjadi manusia yang selalu positif, selalu konstruktif, dan selalu inovatif dalam mengembangkan Indonesia yang berkemajuan menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 nanti. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan ada yang menyampaikan sampai kepada Bapak Wakil Presiden. Siapa tahu masukan dan gagasan saya ini bisa digunakan untuk perbaikan bangsa dan negara ini. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Salam.